Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milisa Ingkinanggrani, mahasiswa semester 3, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, dalam perjumpaan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah saya, yaitu tentang pengertian kurikulum, fungsi kurikulum, dan peranan kurikulum. Langsung saja, saya akan membahas tentang pengertian kurikulum secara umum dan menurut pendapat para ahli. Nah, untuk secara umum, kurikulum adalah rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Nah, itu adalah secara umum. Kemudian juga ada menurut pendapat para ahli. Di sini saya mengambil dua ahli. Yang pertama itu menurut Hilda Taba tahun 1962. Ia berpendapat bahwa kurikulum sebagai a plan of learning, yang berarti kurikulum ialah sesuatu yang direncanakan untuk dipelajari oleh siswa yang memuat rencana untuk peserta didik. Nah, yang kedua adalah menurut Inlaw tahun 1966. Di sini ia berpendapat bahwa kurikulum adalah usaha menyeluruh yang dirancang khusus oleh sekolah dalam membimbing murid memperoleh hasil dari pelajaran yang telah ditentukan. Jadi secara kesimpulan dapat disimpulkan bahwa kurikulum itu memuat sebuah tujuan, isi, materi yang dapat membantu siswa dalam belajar di sekolah dan mendapatkan hasil akhir yang baik, seperti itu. Nah, setelah saya menjelaskan tentang pengertian kurikulum, nah, saya akan menjelaskan tentang fungsi kurikulum. Nah, fungsi kurikulum di sini terbagi menjadi 6 atau ada 6. Yang pertama adalah fungsi penyesuaian, di mana kurikulum memiliki sifat mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dalam lingkungan yang cenderung dinamis. Jadi, apalagi sekarang zaman terus berkembang, jadi perubahan lingkungan juga terus berkembang atau berubah-ubah. Jadi, kurikulum juga harus ikut menyesuaikan tanpa mempengaruhi nilai-nilai norma yang ada. Kemudian, yang kedua adalah fungsi integrasi, di mana kurikulum mampu menjadi alat pendidikan yang dapat membentuk pribadi-pribadi yang utuh serta berintegritas di masyarakat. Jadi, seorang peserta didik tidak hanya dibentuk pribadinya di dalam sekolah, tapi juga ketika mereka berada di masyarakat, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah fungsi diferensiasi, di mana kurikulum merupakan alat pendidikan yang memperhatikan pelayanan kepada setiap peserta didik, yang mana mereka memiliki perbedaan masing-masing yang patut untuk dihargai. Di mana setiap anak itu pasti memiliki sifat yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memilih mana anak yang baik, mana yang tidak baik. Kita harus rata dalam memberi pelayanan pendidikan. Karena di sini tujuan mereka adalah satu, yaitu untuk belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah fungsi persiapan. Nah, fungsi persiapan di sini yaitu sebagai alat pendidikan, kurikulum berfungsi untuk membantu mempersiapkan peserta didik untuk menuju ke jenjang yang berikutnya, serta siap untuk hidup bermasyarakat jika ada peserta didik yang tidak dapat melanjutkan ke tingkat jenjang selanjutnya karena mungkin masalah ekonomi. Tapi masalah ekonomi tidak dapat menghambat untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, karena sekarang sudah banyak sekali beasiswa, bantuan dari pemerintah. Tapi ada beberapa sekolah seperti contohnya SMK atau sekolah menengah kejuruan yang setelah mereka lulus mereka bisa dapat terjun langsung ke dunia masyarakat karena mereka sudah terlatih, atau biasanya mereka turun PKL atau PPL atau turun lapangan. Biasanya itu ada di akhir ujian, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah fungsi pemilihan, di mana kurikulum memfasilitasi para peserta didik dengan cara memberi mereka kesempatan untuk memilih program belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Contohnya itu biasanya di SD, SMP, SMA, SMK itu ada kegiatan ekstrakurikuler. Jadi mereka bisa memilih kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan tentu bakat mereka. Contohnya dalam bidang kesenian, olahraga, maupun akademik. Nah, kalau misalnya di tingkat SMA dan SMK itu sudah ada jurusan pemrograman belajar. Misalnya ada jurusan IPA, IPS, Bahasa Indonesia, untuk jurusan Bahasa Indonesia, dan jurusan di kejuruan itu ada jurusan kayak seperti perhotelan, perkantoran, dan pariwisata, tata boga, dan lain-lain sebagainya.
Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah fungsi diagnostik, di mana kurikulum berfungsi untuk memahami dan mengarahkan potensi dari seorang peserta didik agar dia dapat menggali potensinya lebih dalam. Jadi kurikulum itu tidak hanya belajar, tapi juga mampu menggali potensi yang ada dalam diri mereka. Ketika mereka hanya diam-diam di kelas, kita tidak bisa membiarkan mereka diam-diam terus. Kita harus ajak mereka bicara, ajak mereka untuk berkomunikasi dengan kita, sehingga potensi dalam diri mereka itu ada, dan akhirnya terlahirlah minat dan bakat mereka. Seperti itu. Nah, teman-teman, setelah saya menjelaskan tentang fungsi dari kurikulum, nah kita akan memasuki pokok bahasan yang terakhir, yaitu tentang peranan kurikulum. Nah, peranan kurikulum di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah peranan konservatif, peranan kreatif, dan peranan kritis dan evaluatif. Nah, yang pertama saya akan bahas adalah peranan konservatif. Nah, peran konservatif di sini yaitu kurikulum diperuntukkan sebagai sarana untuk menerapkan hasil nilai-nilai budaya yang masih relevan dengan generasi saat ini, khususnya para siswa sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. Maka dari itu kita harus bisa menjelaskan kepada para pemuda bangsa ini untuk melestarikan budaya Indonesia. Namun ada beberapa pandangan dari anak muda saat ini bahwa budaya lokal Indonesia terlihat kuno. Nah, dengan adanya kurikulum itu dapat memasukkan aspek-aspek budaya yang relevan dengan zaman sekarang, sehingga generasi muda saat ini dapat melestarikan budaya Indonesia tapi masih dengan tanpa terhalang dengan perkembangan zaman, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah peran kreatif, di mana kurikulum di sini, di mana di era revolusi industri 4.0 atau 4.0, kita dituntut untuk kreatif dalam melakukan suatu inovasi, maupun itu inovasi yang bertahan di masa yang sekarang ataupun bertahan di akan masa datang, karena sesuatu yang biasa-biasa saja itu tidak akan segera hilang kalau misalnya kita tidak berpikir secara kreatif. Maka dari itu fungsi dari kurikulum peranan kreatif ini yaitu kita dapat menggali kreativitas siswa agar mereka dapat berkompeten di dalam masyarakat dan dapat menghadapi perkembangan zaman yang terus meningkat, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah peranan kritis dan evaluatif. Nah, peranan kritis dan evaluatif di sini yaitu adanya perubahan zaman itu mengharuskan kita untuk cepat tanggap dalam menghadapi sesuatu. Karena sesuatu yang terbaik saja akan bertahan, sedangkan sesuatu yang baik-baik saja itu akan tergeser. Makanya kita harus membentuk peserta didik yang berpikir kreatif, kritis dan evaluatif, agar dengan demikian mereka dapat siap terjun ke dunia masyarakat dan dapat bersaing dengan baik di dunia masyarakat pula, seperti itu. Nah, teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian kurikulum, fungsi kurikulum, dan peranan kurikulum. Nah, semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi dapat bermanfaat untuk penonton semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.